Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di room Zoom ini. Alhamdulillah pada malam masih diberi kesempatan untuk bergabung walaupun melalui virtual seperti ini. Ya, jadi untuk materi malam ini yaitu digital forensik rekam transaksi mobile phone. Mungkin ada simulasi yang sudah dilakukan kemarin ya Pak. Dan di sini sudah berpartisipasi Pak Trinugroho dan Pak Aji mungkin akan berpartisipasi dengan materi malam ini. Baik Pak, mungkin langsung saja untuk pemateri kita malam ini yaitu Pak Kurniawan. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja saya persilakan saya serahkan sepenuhnya untuk membawa materi kepada Pak Kurniawan. Silakan Pak, kami persilakan dengan hormat. Baik. Saya matikan dulu ya. Stop screen dulu. Ya, ada bunyi-bunyinya nih. Otomatis ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini adalah digital forensik rekam transaksi mobile phone. Yang tadinya saya menggunakan aplikasi mobil edit ya 9, namun karena ada request saya menggunakan aplikasi tim reviewer sehingga kita mau forensik handphone kita masing-masing menggunakan aplikasi yang ada sama saya, tentu berubah menjadi aplikasi lewat jarak jauh ya, aplikasi forensik dengan jarak jauh sendiri. Jadi materi malam ini adalah kita forensik rekam transaksi mobile phone, simulasi kendali handphone atau desktop itu sendiri melalui saluran jarak jauh itu sendiri. Jadi sebentar kita akan simulasikan tata cara bagaimana kita mengendalikan laptop ya ataupun desktop ataupun handphone milik target misalnya milik klien kita untuk mengetahui sejarah transaksi apa yang di milik klien atau milik target kita sendiri. Jadi tujuan ini adalah semata-mata edukasi saja karena di masa pandemi ini juga keberadaan software-software yang seperti Zoom ini sangat membantu kita, termasuk juga nanti aplikasi yang disebut TeamViewer itu sendiri. Nah, jadi itu kata kuncinya. Jadi ada perubahan aplikasi yang saya sampaikan tadi mobil edit versi 9, namun berubah menjadi TeamViewer itu sendiri. Jadi konsep forensik TeamViewer, langkah-langkah installnya dan penggunaan termasuk simulasinya nanti.
Selanjutnya kita akan masuk bagaimana sih konsep tentang TeamViewer aplikasi ini. Tujuannya adalah dapat digunakan untuk mengendalikan, mengakses memantau atau melakukan remote kendali satu perangkat dari perangkat lain. Jadi TeamViewer ini terdiri dari 4 versi ada 4 versi, ada versi install, versi portable dan berbasis web Jadi nanti ini adalah gabungan dari simulasi, nanti akan menjadi gabungan dari 3 versi ini itu sendiri. Namun simulasi nanti kita menggunakan antara desktop ke desktop lain. Kebetulan sudah ada klien saya, sahabat saya Pak Tri Nugroho, Pak Aji. Semoga tidak ada kendala di jaringan ini, karena memang harus menggunakan jaringan yang memadai, yang cukup kuat, sehingga tidak ada gangguan-gangguan yang signifikan Jadi kita kenal sistem operasi. Sistem operasi ada Windows, OS, Debian. Debian ini Android itu HP iOS itu sendiri, ada Windows Phone, Symbian dan Java Jadi kita memakai sistem operasi Windows nanti, karena setelah saya cermati dari aplikasi ini, dia open source ini. Jadi tidak ada lagi ekstrak, termasuk juga menggunakan serial number yang mengunci ataupun meminta bayaran ataupun meminta partisipasi untuk membeli sebuah akun atau membeli sebuah aplikasi itu sendiri. Jadi aplikasi TeamViewer ini terdiri dari 2 metode, yaitu ada metode gratis dengan cara gratis kita bisa install saja, maupun berbayar. Mungkin berbayar akan jauh lebih kompleks lagi penggunaannya ketimbang berbasis gratis gratis. Jadi kita bisa download tersebut. Nah, penggunaan TeamViewer ini adalah bisa remote mengendalikan dari PC to PC, remote Android dari PC remote Android dari PC. Jadi kenapa Android? Karena sistem di iOS itu sendiri, iPhone saya belum coba iPhone. Untuk aplikasi TeamViewer ini memang kalau di level iPhone itu sendiri menolak buatannya sendiri, menolak buatan dari buatan-buatan aplikasi di luar. Jadi kadang kita misalnya di Play Store di Play Store itu sendiri kita bisa di-download, tapi di iPhone itu sendiri kita tidak bisa download aplikasi-aplikasi yang bukan buatan ataupun sejenis ataupun kerjasama dari iPhone itu sendiri Jadi remote control, mengontrol komputer orang lain dengan menggunakan ID, kita dengan mitra, berfungsi juga sebagai transfer file, termasuk juga kita ketika kita bisa mengendalikan handphone, termasuk juga laptop milik klien kita atau target kita dengan jarak jauh, dengan cara bisa mengambil filenya, memindahkan filenya ke file kita di laptop sendiri Nah, selanjutnya juga ada namanya meeting Ini juga seperti fungsinya fungsinya sesungguhnya baik Nah, kadang disalahgunakan oleh pihak lain. Nah, nanti apa saja yang dapat digunakan oleh pihak lain dengan cara yang benar dan cara yang salah dengan cara yang salah, karena laptop kita termasuk juga handphone kita juga dengan adanya aplikasi ini yang sudah ditanam sejak awal, sudah dimasukkan sejak awal, secara otomatis bisa dari jauh kita kendalikan Nah, metodenya bagaimana mengendalikan dari jarak jauh, karena kita ketahui bahwa aplikasi TeamViewer ini ada yang ID-nya itu sendiri dan passwordnya berubah-ubah. Nah, bagaimana cara kita ID dan password itu menetap sehingga tanpa meminta konfirmasi kepada pihak
target ataupun klien itu sendiri, kita bisa membukanya dengan sendiri ya, tanpa diketahui. Langkah installnya ya, langkah installnya ya pertama kita install aplikasinya, ya yang kedua juga yang paling penting ya PC atau HP kita harus terkoneksi ya dengan internet atau kuota. Akan muncul ID dan password ya, password TeamViewer kita yaitu milik kita sendiri. Bahkan juga ketika kita tanam atau kita install di beberapa beberapa HP atau di beberapa laptop atau di beberapa komputer PC itu sendiri, maka secara otomatis kita bisa mengetahui ya password dan ID-nya itu sendiri ya, karena kita yang sudah tanam. Jadi itu. Jadi patut diketahui bahwa kita bisa membuat password kita sendiri dan password pihak pihak klien. Patut diketahui juga password juga ada yang sifatnya berubah-ubah gitu, ada berubah-ubah password. Begitu kita membuka lagi aplikasi bisa juga berubah passwordnya termasuk ID-nya itu sendiri ya. Jadi memang dipastikan bahwa antar PC to PC, Android to PC, Android to Android itu harus dalam keadaan aktif ya, maksudnya aktif terkoneksi dengan internet itu sendiri ya. Jadi kita bisa melalui jarak jauh kita melihat ya isi laptopnya, isi chatnya sendiri ya, melalui pendekatan ini ya. Yang pertama itu tadi kita download ya, dan ini ada versi free ya. Jadi ada versi free, kita download atau install ya dengan halaman ini ya, halaman webnya. Tentu dia punya kapasitas aplikasi ini cukup ringan ya, di antara beberapa aplikasi seperti Mobil Edit, seperti Oxygen Forensik, seperti ya Mobil Edit, Oxygen Forensik, Autopsi ya, aplikasi Autopsi itu jauh lebih ringan ini. Jadi tidak membebani drive ya, hard disk kita, hard disk internal, termasuk juga RAM ya, RAM yang memproses kecepatan, aksesibilitas sebuah sistem operasi itu sendiri. Jadi ada paket free-nya, jadi kita bisa mendownload di rumah kita sendiri atau di saat ini ya, untuk coba kita mensimulasikan masing-masing ya. Jadi nanti akan dibagikan di dalam chat Zoom ini masing-masing ID yang akan kita coba remote sendiri ya, kendalikan, termasuk juga melihat isi dari handphone maupun isi dari PC kita maupun laptop kita. Jadi kurang lebih itu ya 37,67 mega ya. Yang kedua dia free. Nah, sistem operasinya ternyata yang terbaru atau yang lama juga sistem operasinya bisa pakai Windows ya, Mac, Linux ya, dan seterusnya. Ini Android ya, iOS itu sendiri. Berarti untuk handphone yang sifatnya berbasis iOS, sistem operasinya seperti iPhone itu bisa, karena dia disebutkan iOS. iOS ini berarti iPhone operasi sistem, ya, sistem operasi iPhone ya. Jadi Windows ini akan kita praktekkan dengan sistem operasi Windows, bukan sistem operasi Linux itu sendiri ya. Jadi itu tentang bagaimana kita nanti kita akan simulasi dulu bagaimana tata caranya. Jadi kita download dulu. Nah, setelah download akan muncul jendela atau dialog tentang download file info ya. Jadi kita download dan itu free ya. Dan ada yang berbayar juga. Dan berbayar itu jauh lebih kompleks penggunaannya dan kapasitasnya. Nah, setelah download proses install ya. Jadi ada proses install. Ya, gini. Langsung kita
muncul dialog atau jendela ya, cetak dialog accept, langsung cetak continue sendiri. Lanjutkan. Ya, coba di remote ya. Nah, selanjutnya akan muncul ya, halaman ini, back home-nya, home-nya. Maka mula-mulanya kita harus lakukan ya registrasi. Nah, registrasi ini dengan kita mengklik ya check in-nya untuk apabila yang sudah punya akun, ya, yang belum punya akun sendiri kita memasukkan email dengan password ya. Dari password inilah dengan cara mengelik sync up ya. Kita mengelik sync up, setelah sudah diklik maka akan muncul ya. Jadi ketika kita membuat username dan lain-lain ya, emailnya kita, passwordnya ya, password juga sebaiknya kombinasi ya, akan muncul kita isi nama email ya, kombinasi full grid dan next ya. Setelah itu kita klik OK. Jadi kita diperintahkan check your email. Jadi periksa email Anda yang masuk di email ya, email masing-masing. Nah, ini email saya ya. Jadi saya sudah masuk di email saya sebelumnya. Jadi nanti kita coba ya. Saya hapus nanti aplikasinya dan kita coba bagaimana cara memulai baru ya. Kalau ada yang memulai baru, tapi sebentar kita simulasi dulu. Jadi akan muncul di halaman email kita di kotak masuk ya. Kalau tidak di kotak masuk, kalau email kita memasang spam ya, spam itu sendiri kita periksa di submenu atau fitur spam ya. Lalu kita disampaikan oleh tim viewer ini akun activity-nya untuk verifikasi akun. Jadi verifikasi my akun ini, verifikasi akun saya adalah dengan cara mengklik ya. Jadi kita mengklik saja di dalam email. Nah, ketika sudah kita klik maka akan muncul notifikasi. Nah, notifikasi ini jendela ya, muncul jendela. Your account was successful activity, but you can now you ask your email to sign in. Jadi maksudnya adalah akun Anda ya sukses ya, aktivitasnya sukses dan kau bisa menggunakan ya email untuk masuk ya sign in. Jadi jangan lupa kita masukkan email kata sandi yang kita sudah buat tadi pertama ya, kalau perlu kita centang buat saya tetap masuk gitu sehingga kita lagi tidak mengetik lagi email dan kata sandi, kan sudah ada yang kita sudah simpan. Jadi muncul dan jangan lupa jangan tolak cookies ya, tetap terima cookies ini atau cookie ya. Ini cookie apabila kita tidak mengklik, kita tidak bisa mengakses lagi jendela-jendela termasuk juga notifikasi apabila kita tidak mengklik cookie. Itu pun banyak di aplikasi mana saja, termasuk juga ketika kita ingin mendownload atau menginstal atau ingin membaca sebuah web berita, itu ada cookie-nya. Jadi kita terima cookie-nya saja, terima. Jadi hanya cookie ini kadang juga selalu di pop up ya, selalu muncul notifikasinya ataupun berita-berita ya, kalau kita sering klik berita sendiri. Jadi muncul notifikasi email, ketik password sama sync up-nya ya. Ya centang ya, harus dicentang. Nah, jadi akan muncul jendela ini ya. Jadi muncul jendela ini milik kita ya, milik kita. Misalnya ya, tadi saya sudah simulasi dengan baterai ini milik saya 801. Ini ID saya dan ini password. Nah, password ini sebenarnya bisa kita ubah ya, bisa kita ubah password ini ya, bisa kita ubah
menjadi permanen ya. Jadi ketika kita klik ini nanti kita simulasikan dia bisa berubah ya. Kalau ada tanda lingkar begini berarti bisa diubah. Kalau ada tanda lingkar seperti dua apa ya, jendela atau dua buku ini berarti dia bisa di copy. Dan inilah jendela ya, jendela yang akan bisa kita apa namanya, masukkan ID ya, masukkan ID target itu sendiri. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini semua dalam keadaan online ya, online pihak klien atau target maupun online pihak kita sendiri. Maka untuk melihat sesuatu itu online, maka di sudut bawah ini tertulis click to connect ya, click to connect, correction. Jadi ini posisi online sendiri, ya, posisi online. Nah, nanti ada dua jendela ya, jadi ada dua jendela atau dua bagian. Jadi ini komputer kita dan komputer target ya. Kalau kita sudah mengklik tadi password ID dan muncul perintah, bukan password ID, ketika kita sudah mengklik ID klien atau target, ya ID klien atau target, maka akan muncul perintah ya, perintah masukkan password, dan kita masukkan password sendiri. Jadi kita memang sudah sejak awal menanam password atau menanam password milik klien kita misalnya, ataupun di tempat lain ya, sehingga mudah kita kendalikan. Jadi bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya akses target secara permanen ya? Jadi kita login, masukkan email, nama, password dan seterusnya. Klik CAPTCHA ya, klik CAPTCHA ya, langsung muncul ya, disuruh memilih. Biasanya CAPTCHA itu memilih kesamaan dan sync up itu sendiri ya. Selanjutnya akan muncul lagi verifikasi ya. Itu tadi saya ulang lagi, akan muncul verifikasi. Tadi posisinya tidak permanen ya, tapi ini kita setting saja di laptop kita bahwa sudah kita memiliki ID dengan password yang permanen. Nah, sama ya, di posisi permanen dia minta email yang kita daftarkan dan password ya, password sendiri. Baru keep check in ya, baru check in sendiri kayak gitu. Muncul jendelanya ya, you akan successful activity ya. Jadi sama seperti yang non permanen, yang permanen juga akan muncul jendelanya ini ya, jendela ya. Jadi bisa kita tutup atau minimize nanti ya di sini, meskipun jendela. Nah, selanjutnya itu tadi akan muncul lagi email, password, dan sign sendiri ya. Jadi sudah kita sampaikan bahwa ini kan kita ingin memperoleh ya ID atau password target ya secara permanen. Jadi karena ketika target atau klien ya ingin membuka lagi, kalau kita tidak tanam atau kita tidak ketahui ID atau passwordnya atau ID apa password itu sendiri, maka kita akan kesulitan untuk memastikan bahwa itu password tersebut, karena begitu kita membuka, setiap membuka aplikasi tersebut dia akan berubah passwordnya kalau kita tidak tanam secara permanen passwordnya. Sama demikian juga sama ya, masukkan email ya, email, kontak, remote sendiri, remote control ya. Nanti kita ingin melakukan tindakan kontrol atau mengendalikan laptop atau PC maupun handphone. Nah, kita harus tadi ya, kita harus memiliki apa namanya, bagaimana sih memiliki ID klien ya. Nah, kalau memiliki ID klien, tentu kita harus apa namanya, mengklik koneksi ya, muncul remote komputer ya, dan muncul kita
kita buatkan ID dan password ya. Baru kita sebutkan nama ya klien 1 misalnya atau target 1. Oke ya. Oke, jadi itu posisinya. Nah, komputer klien online ya. Nah, untuk mengetahui komputer klien kita atau chat kita online, jadi ada tandanya ya, ada tandanya dia seperti menyala ya, menyala. Beda kalau yang offline, dia gelap, ya. Dia gelap. Dan posisi lagi-lagi posisi aplikasi kita harus dalam keadaan aktif ya. Selanjutnya tadi kita, jadi ID kita terlihat ya. Jadi begitu kita ingin membuka laptop klien ataupun juga PC desktop itu sendiri, akan tampil ya, akan tampil ID kita di laptop di yang jauh itu, bukan di kita, tapi seolah ada di depan kita dan akan kelihatan di depan kita. Jadi langkahnya adalah tadi setting ID untuk pilih extras, pilih target komputer ya, target option sendiri ya. Nah, tadi security, jadi kita ingin misalnya ini kan bahasa Inggris semua ya, bahasa Inggris, maka langkah kita tadi call security ya, security password ini password ini. Jadi password yang kita sudah buat ya di klien kita atau target kita, termasuk advance. Klik advance ini kita kan mengatur bahasa. Ya, jadi ada jendela atas ini kita kan bahasa apa ya? Bahasa Cina kah atau bahasa apa? Bahasa Indonesia bisa, langsung kita klik oke. Jadi klik next ya. Jadi kita ketika ingin kita apa namanya sama ya pengaturannya kalau kita ingin mengetahui password ya, password klien, tentu kita klik ya invite partner atau setup ya, setup akses gitu, sama next dan seterusnya. Nah, ini juga membuat paspor permanen ya. Bagaimana sih kita membuat paspor permanen ya? Ya tadi koneksi ya, setup ini next. Ya, paspor permanen kita sendiri juga bisa kita buat. Bagaimana caranya? Ya kita masuk ya di username, password, konfirmasi password next ya, baru ya, jangan lupa kita pilih ada one to create awareness. Mengapa ada one to create and team refer account more ya, account no. Kalau kita create team viewer account ya, ataupun high team viewer account, ini akan terbaca di pihak apa ya, administrator sistem di TVR. Untuk online itu lebih bagus kita klik ada one to create. Create itu memastikan bahwa mungkin kita ingin create belanja ya di apa namanya di akun ini, misalnya kita ingin membeli ya. Nah, jendela jadi sama ya, akan muncul sukses membuat ID dan paspor permanen milik kita ya. Next saja. Selanjutnya komputer kita untuk mengetahui dalam keadaan aktif ya. Jadi posisinya ketika kita masukkan password ya. Jadi kita ingin tahu namanya ID ya, ID. Ya, begitu kita ingin klik connect, kan ada dua pilihan ini, ada remote control, ada file transfer. Jadi kita misalnya ingin masuk di mengendalikan atau meremote aplikasi atau meremote handphone, meremote apa namanya PC ya. Nah, itu juga kita masukkan ID-nya baru connect. Nah, akan ada muncul kirim password. Nah, di situ kita apa namanya mengirim ya, memasukkan password dan logon itu sendiri. Nah, selanjutnya ada juga fasilitas transfer file ya. Transfer file juga. Ini ada dua jendela ya. Ada dua jendela ini, maksudnya ada dua gambar ini. Ini misalnya milik klien, ini milik kita ya, milik kita. Jadi
bisa kita pindahkan secara otomatis dengan mengklik desktop supaya dia muncul di halaman depannya. Ya, untuk memindahkan secara langsung dengan cara menarik saja, dengan cara menarik, mengklik begini, klik begini akan pindah dan itu akan muncul ya di halaman ini ya, di halaman klien bahwa proses pemindahan itu sendiri ya. Jadi itu yang bisa saya sajikan nanti tata cara downloadnya ya, kita akan mulai ya supaya karena ini baru pengantar, tapi kita masuk di simulasi dulu supaya agar kita lebih tahu manfaat dan fungsi apa saja pada Teamviewer itu sendiri ya, untuk bisa kita gunakan baik dengan cara yang baik juga dengan cara yang tidak baik. Jadi ada dua, baik dengan cara yang tidak baik juga dengan cara yang tidak baik. Tapi ini penggunaannya ingin sangat membantu di masa pandemi ini, kita bisa memforensik juga file-file ya, file-file yang ada ya dengan cara memindahkan dan memastikan bahwa pemindahan ya, jadi pemindahan yang antara file target ke file kita itu nilai hash-nya sama. Nilai hashing-nya sama ya, jadi nilai hashing-nya sama apabila kita ingin mengukur nilai hashing itu menggunakan aplikasi MD5 ya. Beda kalau kita mengcopy ya, mengcopy itu beda dengan memindahkan dengan cara Teamviewer ini ya, itu sendiri. Baik, kita akan simulasikan mungkin teman-teman Pak Tri ya, saya buka ya. Saya buka dulu. Oke. Saya buka dulu aplikasinya. Jadi saya sudah download ya tadi pagi ya. Saya download dulu. Oh ya, lebih bagus saya download via ya. Via jendela ya. Tadi saya download dulu. Ya jadi oke. Oke. Jadi posisi saya ini apa namanya? Jadi password bisa berubah-ubah ya. Password ini copy saja ID itu permanen ya. Jadi password bisa berubah-ubah. Jadi cara mengklik ini ya. Jadi pertama-tama jendelanya sudah terbuka ya. Nanti kita praktekkan cara menginstalnya ya. Menginstal. Posisi kita lihat memang posisi ready to connect ya. Ready to connect. Mungkin Pak Haji sudah buka ya Pak Haji? Lagi posisi membuka Pak Haji? Siapa? Teamviewer apa ya? Iya. Sudah buka Pak? Sudah ya, ada compact-nya ya. Kelihatan di laptop Bapak. Ada compact-nya. Ini angkanya di copy Pak? Nanti kita tunggu komander ya. Jadi posisinya adalah ini halamannya nih. Jadi ini halamannya. Jadi ini koneksinya ya. Ini ekstraknya juga. Jadi ini pilihan-pilihan ya, pilihan invite to partner ya. Berarti kita ingin, misalnya kita ingin partner kita ya, kita undang gitu. Jadi bisa secara otomatis ya, ataupun kita secara diam-diam ya. Jadi ini kita punya ID, ini kita punya password Pak. Nah, jadi Pak J ini password dan ID kita ya. Untuk itu saya persilakan Pak Tri, saya kirim password ya, password saya dengan ID saya. Iya Pak.
Ya, silakan remote ya, remote. Saya kirim di chat ya. Chat Zoom. Iya, Pak. Oke. Itu sudah ada, termasuk ya. Nanti secara apa namanya? Secara bergiliran ya, Pak Aji akan apa namanya? Bisa memasuki di halaman file saya ya, halaman laptop saya ya, atau di dalam isinya ya. Ya, Sedang proses, Pak, connecting. ya. Berarti saya tutup ya, Pak Tri yang buka ya, yang buka di yang share screen di Zoom ya, saya tutup. Ya, yang terlihat apa nih, Pak? Seperti bertingkat ini. Iya, koneksinya karena memang koneksinya terbatas, bandwidth-nya besar banget ini, Pak, buat ngakses. Sebentar, saya stop share dulu. Oke. Nah, kalau di stop share, saya bisa akses Bapak. Saya bisa buat Bapak mute. Saya bisa buat Bapak. Oke. Iya, jadi coba matikan kamera saya. Baik, saya coba matikan. Ya, Ya. Jadi kamera saya mati gitu. Termasuk juga ngomong saya kasih mati lah. Atau ya, jadi secara otomatis Pak Tri mengendalikan saya ya di apa namanya di halaman Desktop Bapak, saya. ya. Jadi saya tidak gerakan ya, saya tidak bisa ditiupin masalahnya. Saya tidak bisa. Ya. Jadi Pak Haji yang mengendalikan. Jadi saya tidak menggunakan tangan ya, tapi atau untuk menggerakkan kursor ya, tapi secara otomatis ya, coba buka file saya Pak, file periode apa namanya file. Jadi coba saya buka whiteboard di desktop Bapak, di Zoom Bapak. Nah, ini tes. Akses desktop Pak Dokter. Nah, Bapak nggak nulis ya, Pak? Ya, monggo. Ya, seperti itu, Pak. Coba buka file saya Pak di apa? Itu buka ya. Di laptop. Jadi file saya bisa diakses Pak ini Pak siapa? Artinya file baik ya. Artinya file apa namanya? Materi lah ini. Buka kembali coba ini di share ya, Pak. Share screen ya, Pak. Iya. Ya, oke. Di Explorer saja lah, Explorer. File saya kan banyak ini. Ini di bawah. Ya, oke. Jadi memang saya bisa diakses oleh Pak masuk di D. Nah, ini file saya nih di D ya. Ketik di D. Ada dupak gitu. Saya punya dupak. Coba buka dupak saya deh. Saya baru mengirim di si bijak. Dupak Juli. Contohlah dupak kiriman lah. Ya, boleh buka. Jadi
Dupak saya bisa diakses ya, Patri di laptopnya. Jadi Patri bisa mendownload saya punya Dupak itu. Jadi bisa lagi proses ya. Patri bisa mendownload saya punya Dupak. Jadi lagi proses ya, proses sehingga apa saja yang ada dalam isi laptop saya itu bisa dikuasai ya oleh Patri itu sendiri. Di jarak kita ratusan kilo ya Pak? Iya, Jakarta ya. Jakarta Kendari ya Pak? Jakarta dengan Sulawesi kan jauh sekali ya. Oh iya. Ini Dupak teman saya nih, Dupak bisa diakses ya. Jadi Patri bisa kalau mau jadi auditor ya sudahlah. Saya kirimkan Dupak ya, download aja. Ya jadi itu yang bisa dikendalikan oleh Patri dari jarak jauh itu sendiri ya. Untuk itu bisa di stop saja, di stop nanti Pak Aji. Saya stop ya. Ya oke. Ya Pak Aji silakan Pak Aji, mana Pak Aji? Iya Pak. Silakan mainkan kayak Patri itu. Oh baik Pak, saya coba Pak. Iya. Jadi saya bisa diakses dengan Pak Aji dengan Patri dan saya bisa mengakses Patri dan Pak Aji itu sendiri ya. Tapi kalau untuk yang tanpa Patri tahu, bisa saya buatkan password ya, buatkan password supaya kita saya mengakses saya Patri tahu, Patri lagi tidur ya, habis evaluasi proyek. Jadi kadang itu yang jadi cara. Jadi bisa digunakan dengan cara baik, bisa digunakan dengan cara yang tidak baik. Tapi tujuan dari aplikasi ini dengan cara baik ya. Apabila saya lupa laptop saya di suatu tempat dan saya sampaikan kepada anak saya atau teman saya untuk membukanya saja, saya bisa download apa yang saya lupa ya. Saya download di jarak jauh itu sendiri. Jadi sudah ada password ya, dengan ID. Jadi masukkan dulu Pak Aji passwordnya, ID-nya. Setelah itu klik connect seperti Patri. Setelah itu klik ada perintah masukkan password. Ini password saya di bawah ini di kolom di kolom chat itu sendiri ya, di kolom chat. Nah, jadi Ibu Herlin mungkin mau coba-coba, Pak Ibu tuh, Pak Rona, Ibu. Boleh Pak. Mau coba ya? Iya Pak. Coba-coba nih, ya, artinya coba-coba saja. Nah, kalau salah kan nanti kita lihat. Berani mencoba kan berani salah toh, dan salah kan tidak ada masalah, masih diperbaiki ya, masih diakses. Jadi sambil menunggu Pak Aji ya berproses. Ibu Herlin sudah buka ya? Herlin. Lagi dicoba nih Pak. Ya. Saya lupa saya punya Kan paspor. pakai laptop ya? Iya Pak. Nanti kirimkan saya ID. Saya buka laptopnya Ibu Herlin. Saya buka dari jauh. Nanti ikuti praktek saya sendiri. Atau Patri, tolong kirimkan ID dengan passwordnya ya. Saya buka. Boleh Pak. Oke. Di kolom chat lah. Saya buka saja di kolom chat Jadi kita bisa, kalau ada kita lupa file-file di
di kampung misalnya kita sudah penerbangan ini, sudah penerbangan menuju Jakarta, nah, lupa ini, kita bisa sampaikan kepada teman yang di kantor untuk membuka saja, mengaktifkan saja kita punya apa namanya laptop atau PC. Ya. Jadi kita bisa download lewat HP maupun lewat laptop yang ada kita di, misalnya kita sudah lagi di bandara ini, di Bandara Soekarno Hatta, tiba-tiba lupa ini untuk presentasi, maka kita bisa minta kepada staf, kepada teman, rekan, kepada keluarga untuk membukakan laptop itu sendiri. Ya. Jadi ini sudah dikirimkan ya sama Patri, apa namanya, Ibu Herlin ya, dan Pak Haji mungkin bisa apa namanya bisa perhatikan nanti ya tata caranya. Jadi saya sudah dikirim ke DM Patri ID dengan password itu sendiri. Nah, ini ID dan password Patri ini begitu Patri tutup ya, tutup aplikasi TeamViewer ini, maka dengan sendirinya begitu membuka lagi akan berganti nih, akan berganti ya. Oke, saya screen ya bisa supaya oke. Nah, ini posisi anu ya. Jadi mula-mulanya ini Ibu siapa ini? Pak Aji ya. Jadi mula-mulanya ini masukkan ID sini. ID. Betul. Tolong di chat ya. Ya, oke. Ya dulu ya. Nah, jadi saya copy ya, copy. Saya koneksi gitu. Saya koneksi ke Pak kredit account-nya. Oke. Coba ya. Misalnya. Enter ID ya. Oh, dia minta kritik account ya, berarti harus Bapak belum sign in kayaknya, Pak. iya belum sign in ya. Oke. Yang di ujung pojok kanan atas. Oke. Oke. Saya sign in ya. User. Oh, saya sync up dulu ya. Saya sync up dulu. Saya sync up dulu, Pak. Kurniawan ya. Dia minta sync up dulu. Email. Ya. .com ya. Password. Ini password ya, kelihatan ya tata cara create ya. Patri ya, kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan. Harus kombinasi ya. Ini diminta kombinasi. Jadi saya lihat WA kombinasi saya yang sudah saya siapkan. WA apa namanya? Password kombinasi ya. Oke.
Jadi ini sudah acceptable, berarti diterima ya. Kalau sudah warna kuning diterima, kalau merah nggak bisa ya. Nah, jadi sudah bisa ya. Lagi diproses ya. Jadi ada notifikasi email, this email already use ya. Oh, tidak bisa. Email already use. Oke, saya cek dulu email saya. Cek email. Oh. Jadi ada kelihatan email saya, hasil saya kelihatan ya. Nah, ini Emailnya Pak. dia minta di ternyata sudah. Oh, oh gitu ya. Biar saya download ya, saya download ulang ya. Ternyata dia minta. Ya, nah, tata cara downloadnya ya sambil ikut ya. Terima kasih Pak Haji. Oke, biar saya coba dulu ya. Saya mulai sambil ini kan ada versi iOS, versi Android, Chrome, dan Chrome juga bisa ya, Linux, Mac, dan Windows. Jadi kita download saja supaya tidak ada problem. Ternyata akun tadi Yang kelihatan masih ini Pak, form untuk memasukkan nama dan username-nya. gitu. Nah, saya download dulu ya. Saya download kembali karena ada. Oke. Saja. Tunggu saya download kembali ya. Terima kasih Pak Haji. Jadi saya download kembali sih. Mungkin saya pakai versi ya. Ini versi terbaru ya. Versi 15. Saya download ulang. Ada kendala ini. Oh, saya ambil kita terlalu berat ya Pak Haji. Iya, Pak. Sudah connect ya. Jadi Pak Haji sudah connect ya Pak Haji. Bukan ini ya. Aduh. Bukan ini sih. Kelihatan ya Pak Haji? Ini ya tadi. Iya, Pak. Punyanya saya, Pak. Hah? Punya kamu ini ya? Erlin? Iya, Pak. Bukan punya Pak Haji. Kenapa beda ya?
Bukan, Pak. Bukan. Ya. Mana ini? Nah, coba gini ya dia punya password. Oh, Pak. Ibu Erin nih yang masuk. Iya. Berarti Ibu Erin yang masuk di luar dia. Yang masuk di luar ini miliknya Pak Haji. Miliknya saya ya? Saya belum, Pak. Kalau berhentinya gimana, Pak? Ya, kan saja close itu tanda di bawah kanan silang itu. Kenapa dia minta kritik account ya? Ada problem ini mungkin. Oke, lagi protokol negosiasinya ini ada ya. Saya ambil dulu Pak Haji. Masih standby ya Pak Tri ya? Masih, Pak. Lagi sambil cari kopi, Pak. Iya ya. Oh, saya punya email terdaftar, sudah terdaftar. Berarti saya pakai paspor saya ya. Iya, Pak. Saya sudah punya email. Satu, dua, tiga. Oke, sudah bisa. Sudah bisa masuk ya. Oh, ya, ternyata dia minta. Jadi saya sudah ada akun ini. Sudah ada kesalahan ya. Jadi posisinya akun saya ini ya. Ini ya. Posisi sedang online ya. Sedang online. Ini posisi Pak Aji ya. Bukan Pak Haji, Pak Tri ya. Posisi Pak Tri. Itu Bu Herlin kayaknya, Pak. Ya, yang mana? Ini ya, Iberlin. Iya kayaknya. Sebentar. Saya, Pak. Saya bener, Pak. Saya, Pak. Pak Haji, saya connect ya. Ini dia minta password ya. Nah, saya masukkan password yang dikirim Pak Haji. Jadi saya masuk di. Oke. Jadi Pak Haji, Pak Patri ya. Ya, Pak. Jadi ini apa ini? Ini saya. Oke. Dia mantul Patri ya. Mantul saya. Mantul ya. Jadi oh. Ini ada berapa ini? Udah mantul ya. Jadi kita bisa mengakses misalnya bukan ini. Oh, ada banyak ya. Di close aja dulu ya. Zaman Patri.
lagi connecting. Oh dia. Ya begini ya Patria. Atau aktif atau ditutup dulu baru. Share screen-nya tutup dulu, Pak. Oke. Sudah ya, sudah masuk ya Patria. Ini punya saya udah keambil sama Bapak. Iya, nah, saya mau share screen ini. Oh, ya. Lihat tadi ya. Mungkin agak berat Pak kalau di-share. Video. Mungkin bandwidth-nya double-double jadi Pak. Lagi Zoom sama ngakses desktop-nya. Berat jadinya. Itu. Tampilannya double-double Pak layarnya. Benar. Agak berat mungkin Pak kalau di-share screen. Oke. Coba Pak Haji ya, Pak Haji. Di close aja Pak, Patri. Pak Haji. Saya belum bisa Pak, ini loading juga laptopnya. Oh, Ibu Herlin. Belum bisa Pak, iya. Ibu Herlin. Ya Bapak izin. Ya, coba akses ke saya saja Pak Ibu Herlin. Yang password di atas. Ya, sebentar ya Pak. Ibu Herlin di mana nih? Jadi begitu ya metode metode koneksinya. Nah, Ibu Herlin sudah masuk di tempat saya nih. Coba buka file saya, Ibu Herlin. Izin Pak, saya isi paspornya dulu. Oh iya. Jadi kita bisa mengendalikan ada beberapa PC ya. Ada beberapa PC yang ada di kita ya. Ada beberapa PC. Paspornya invalid Pak. Ah,
Tadi Passwordnya kan ada di atas itu. iya Yang tadi ini copy minta aja. masuk. Ya, copy aja passwordnya. Ya, jadi Ibu Herlin ini sudah masuk di laptop saya ya. Tapi Benar, saya belum Erlin? bisa mengakses Bapak. Jadi coba buka file Explorer, Explorer. ya itu yang di bawah, yang warna kuning kayak seperti amplop surat. File saya di laptop gitu. Gak kelihatan. Hah? Pakai apa kalau enggak? Padahal besar sekali ini laptopnya. Ini Long on. ini Minta password. ini Explorer ya, kelihatan? Di saya belum ini Pak. Pada awal tadi bisa. Ibu tadi ini sudah masuk di tempat saya ini. Ibu dapat 801 ya kelihatan? ID saya. Iya, kelihatan Pak. Berarti sudah masuk di tempat saya. Coba Ibu Cuma gerakan, ini. Ibu gerakan kursornya, bisa nggak? Gerakan. Ya udah, kalau yang mana ya? Ada kesulitan. Coba saya masuk di passwordnya Ibu, kasihkan. Connect dulu. Dari Pak. Logout dulu Ibu. Baru kasihkan passwordnya di belum bisa buka ya. Jadi begitu modelnya ya. Coba kirim di kolom chat room. Pak Haji belum belum buka ya. Iya, coba masukkan Pak Haji emailnya. Coba Pak Haji sync up dulu. Sync in dulu baru sync up kalau ada perintah. Yang kayak tadi saya posisinya. Saya udah ini sih Pak, udah dashboardnya udah remote control ini Pak, masukin. Coba tampilkan, coba share screen Pak Haji. Share screen. Share screen. Iya. Maaf. Sudah share screen. Ya. Ini Pak, Oh, jadi ketika input si angka yang tadi di chat ini, saya connect, lalu minta ini email, udah saya masukkan email, tapi kok dia minta kayak resend email sama ignore gitu Pak pilihannya. sudah buka emailnya ya? Udah verify account juga Pak. Coba sync in atau sync up. Bisa situ. Di mana ya Pak ya? Maaf. Di sini ya? Iya, coba situ. Sign out. Ya, coba sign out dulu. Ya, habis itu sign in. Oke, masukkan email dan password.
email dengan passwordnya. Passwordnya ini password email atau bebas, Pak? Oh, sync in dulu, coba sync up, bukan sync up. Coba klik sync up-nya. Oh, sorry Pak. Ya, sync up, coba sync up. Oke. Ah, masukkan nah. Emailnya ya. Nah, passwordnya kalau bisa kombinasi lah. Nah, Bukan email ya, Pak ya? ini password ini. Ya, Iya. passwordnya kombinasi ya. Iya, Pak. Password yang dibuat sendiri, bukan password email, bukan. Oh, iya. Iya, password Soalnya yang saya password email, Pak. bukan. Oh, gitu. Maaf. Jadi kombinasikan, ya ada kombinasinya lah. Ternyata harus ada kombinasi. Pak Jimmy, ini Pak Jimmy sudah ya? Iya, Pak, udah, Pak. Saya stop aja ya. Jangan dulu. Oh. Jalan aja, Pak. Enggak, saya Iya, tanya Pak. Pak Jimmy. Ada suaranya ya, Pak Jimmy? Ini kode apa ya, Pak Jimmy? Pak Jimmy ya? Ya, ini sudah absen. Oke. Jangan dulu, absen dulu. Bentar, Pak. Ini, Pak. Oke. Next. Tunggu ya. Oke. Coba periksa emailnya. Maaf, Pak. Yang mana, Pak? Dan. Buka emailnya. Iya. Coba lihat. Ini apa ya? Verify account ya? Iya, betul. Coba close dulu. Yang mana, Pak? Stop share screen. Oke. Baru munculkan emailnya. Yang mana mau ditunjuk? Sign in dulu kan, Pak? Langsung klik saja. Coba share screen yang isi emailnya. Isi email. Iya, share screen. Share screen pakai ini, saya lihat. Ibu Herlin masih aktif? Iya Pak, saya lagi masuk ulang nih Pak. Oh ini, klik nih, verifikasi my account. Udah Pak, udah lagi saya isi Pak ini Pak. Oh ya siap. Oke. Maaf, di sini nih. Nah, Ya. Di Stop share screen. Stop. Oke Pak, siap. Ibu Herlin Siapa? sudah bisa ya akses ke saya? Belum. Saya akses kembali ya sama Pak Haji sambil jalan Pak. Saya akses kembali sama Pak Haji ya. Sama Patri. Iya Pak. Ya, minta paspor. Jadi ini halaman laptopnya Pak Haji nih. Ini Pak Haji lagi kasih turun. Ini halaman laptopnya. Saya coba share screen ya. Mudah-mudahan tidak terpecah lagi. Ini halaman laptopnya Pak Haji nih. Laptopnya.
Ini dia punya apa namanya? Mana YouTube-nya ya? Jadi posisinya ini sudah di ini WA-nya, ini Adobe-nya, ini Drive. Kasihkan saya anu. Kalau oke. Jadi Pak Patri sudah mantul ya. Pak Jimmy, Pak Jimmy mana ya ini? Izin Bapak, itu akun saya. Jimmy Wama siapa ini? Itu punyanya saya yang apa tadi, ID-nya terus password-nya yang di bawah. Oh begitu, siap-siap. Saya masuk ya. Oke, saya masuk dulu ya. Ini passwordnya ya. Jadi nanti Ibu bisa ya. Nanti. Jadi saya sudah masuk di halamannya Pak Ibu Herlin ya. Iya. Ibu Herlin. Dan suaranya Ibu Herlin ya. Sering ada suaranya ya. Iya Pak. Ini saya masuk di laptopnya Ibu ini. Iya. Laptopnya saya Pak. Nah, ini kan ini WA ya. Ini anunya Ibu, ini WA-nya, ini recycle bin-nya, kartu peserta apa ini? Apa namanya? Oh, ini ya. Saya ya. Jadi ini kan ini kan Ibu ya, halaman Ibu ya, yang saya gerakan Iya. ya. Jadi memang kita bisa lihat ya posisinya. Untuk menunjukkan bahwa saya sudah masuk di halamannya Ibu Herlin ini, Susan, ada di pojok kiri atas tertulis Herlin. Gitu. Nah, ada juga dengan cara menelpon ya. Ada juga cara menelpon ini. Jadi communicate ya. Nah, ini saya video ya. Kelihatan kalau saya video. Saya buka videonya ya. Oh, open system. Saya rekaman oke. Saya telepon ya. Telepon baik.
Ada chat room-nya. Selamat malam. Ada juga Ibu chat room-nya. Selamat malam. Kelihatan ya? Kebaca. Kebaca, Pak. Oke. Jadi video call ya. Mudah-mudahan bisa mendukung ini sistem. Oke. Ibu sudah balas ya. Peserta Iya, kelihatan ya? Kelihatan chatnya Ibu. Saya buka sistem. Jadi begitu modelnya ya. Begitu modelnya. Ya, jadi posisinya kita sudah demikian ya. Pak Haji, nanti kita berdua nanti ya. Mungkin ada pertanyaan nih. Silakan. izin Pak, mau tanya. Ya. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa kalau laptopnya ketinggalan bisa orang lain akses, teman kita ya yang kita tadi partner ya, yang Ya. sering-sering ID-nya itu. Kira-kira saat sudah sign out masih bisa masuk nggak? Kalau sudah sync out ya masih bisa masuk kalau kita yang masuk siapa? Yang masuk siapa maksudnya? Maksudnya yang teman yang tadi sempat, maksudnya kita kontrol komputernya gitu. Oh iya bisa. Masih, Jadi kalau posisinya Ibu umpamanya gini, kalau saya sudah sync out tapi dalam keadaan tetap menyala, terkonek saya punya jaringan ya. Jaringan. Saya bisa aktifkan ketika Ibu tidak aktifkan meskipun sudah sync out. Asal di akunnya apa namanya? Laptopnya ketinggalan itu sudah dipasang password permanen. Bisa, Bu. Jadi kita bisa secara mandiri mengakses dia, yang penting ada koneksi internet. Gitu. Misalnya dia buka, kan yang bisa melempar ini kan koneksi internet. Ya, gitu posisinya, Bu. Nah, Ibu kan tahu ketika membuat, Ibu Erlin tahu kan ketika membuat password untuk akun secara permanen kan seperti petunjuknya tadi. Ya sudah, iya. buat akun secara permanen, password dengan ID-nya, ya sudah akan dipakai selamanya. Jadi buka masuk tutup close atau sync out dan kembali bukan persoalan. Ya, bukan persoalan lagi. Tapi misalnya kalau kita sudah misalnya tadi bisa kan ada Bapak kasih petunjuk awal yang misalnya kita punya ID bisa di-copy terus pasportnya bisa diganti. Itu masih ketika diganti teman kita masih bisa akses nggak? Jadi kalau yang bisa diganti, Bu, yang bisa diganti itu berarti akun kita tidak permanen, tidak bisa diakses, masih berubah, tidak akan sama, gitu. Beda kalau akun kita sudah ditanam secara permanen, Ibu sync out atau sync in atau sync up itu sendiri bisa diakses oleh misalnya saya gitu. Kalau Ibu tanam di WA-nya tadi, di apa Bu, di WA, di aplikasi bahwa ini permanen. Jadi sudah tidak berubah kita punya apa namanya password. Begitu, Bu. Halo? Iya Pak, oke. Mungkin yang lain? Silakan Aziza. Pak Buhari atau Ibu Nurjana mungkin. Pak Haji. Pak Haji sudah bisa ya? Bagian. Oke. Pak, masih trouble di email, Pak. Ya?
Oke, Pak Patri, silakan Pak. Pak, saya tanyakan manfaatnya banyak banget sebenarnya Pak. Iya. Kalau kita punya PC di kantor, terus iseng-iseng malam ada yang mainin, barangkali OB kita atau orang di luar wewenang kita mainin PC kantor, mencoba mengakses, kan bisa kelihatan juga ya Pak ya. Iya, bisa. Itu buat security kita, karena beberapa kali saya pernah make, memang ditemui juga ada OB make PC saya ngakses, walaupun cuman buat nonton-nonton yang enggak ya, tapi kan ketahuan akhirnya sama saya. Iya, Saya betul. pernah seperti itu. Cuman ini pertanyaan kan kalau buat mengakses orang lain ya Pak dalam rangka forensik, itu ada aturan larangan hukumnya nggak sih Pak? Takutnya kena undang-undang atau apa larangan, itu masih saya waspadai juga gitu seperti itu. Artinya sebenarnya mengakses akun orang lain tanpa izin, ya kan saya sudah kasih minta izin tadi. Iya, maksudnya kalau kita gunakan. Jadi kan juga bisa melindungi keluarga di rumah ya Pak. Misalnya kita lagi di kantor, desktop lagi di depan anak gitu kan ya. Kita bisa melihat anak lagi ngapain sih gitu. Bisa. Ya itu kan menjaga kita dan keluarga. Cuman kalau buat forensik itu pertanyaan, emang sudah ada aturannya kah Pak? Gitu kan. Nggak boleh Pak. Nggak boleh ya Pak? Itu mengakses akun orang lain tanpa izin, itu pidananya ada ya. Oh iya, siap. Tadi kan saya sudah minta izin tadi sama Patri. Iya, kalau itu masalah Pak. Bukan itu masalah kalau dipakai ke temen gitu kan. Iya, betul. Kan katanya ada pasalnya. Oh iya ya, berarti mengakses data pribadi tanpa izin ya Pak. Mestreanya ini kan pembelajaran sih. Betul. Ya, awalnya kan kita buat Zoom ini kan pembelajaran edukasi sih. Tidak ada ini bisa melebar kemana-mana soalnya Pak. Iya bisa sih, tapi nantinya itu ya bergantung penggunanya sih. Kalau dia mau untuk baik sih, baik ini. Ibu Herlin lupa mau ke Jakarta ini, lagi di Papua. Kan itu Papua Barat itu kan dari kabupaten itu aksesnya jauh mungkin atau apa, mau ke Jakarta lupa dokumen, pasti Ibu Herlin suruh buka suami atau anak, sudah bisa diakses itu Ibu Herlin. Ya. Iya Pak. Atau juga Pak Haji lagi di Angkasa Pura misalnya, lagi kan panitia tender kan, Pak Haji panitia tender ya di Angkasa Pura, lagi lupa dokumen di rumah ya, tentu Pak Haji sisa buka aja, minta sama anak atau istri sama keluarga atau dia bukakan, bisa Pak Haji download dari jarak jauh Pak, gitu posisinya. Manfaatnya banyak Pak, manfaatnya banyak. Iya, manfaatnya banyak sekali. Banyak. Dan ada yang versi Chrome. Iya, versi webnya ya Pak ya. Iya. Tadi nyoba-nyoba juga Pak. Versi Chrome ya. Iya. Ada versi Chrome-nya. Iya. Tapi ada AnyDesty, nggak bagus ini. Tapi yang saya bagus itu Chrome. Terus coba Chrome-nya. Iya. Lumayan tadi Pak. Memang grafiknya agak berkurang jauh, tapi lumayan lah kalau buat ngambil file gitu kan. Bisa sangat berguna gitu. Cuman harganya mahal Pak. Saya udah cek harganya, setahun itu bisa 4,8 jutaan sih kalau berlangganan. Oh, tapi kan ada gratis kan? Ya, kalau misalnya kita pengen berlangganan gitu kan, biar dapat akses full dan tidak digaranti kalau ada apa-apa gitu kan. Oh, berarti masukkan di APBD DKI itu. APBD DKI besar loh. Apipnya Pak yang minta. Kayaknya nggak usah. APBD DKI lah. Siap. Makasih Pak Guru. Oke, ya. Mungkin yang lain? Pak Ibu Lailatul, Pak Irwan mungkin, atau siapakah? Silakan Ibu Ode Hamdini atau Bu Hari mungkin yang punya. Oke, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penyajian materinya sekaligus juga dengan tadi tutorial menggunakan time viewer. Jadi mungkin selanjutnya kami buka sesi tanya jawab atau sesi diskusi, beberapa pertanyaan saja untuk sesi ini karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian untuk menanyakan jika ada yang yang ingin ditanyakan mengenai dengan
apa yang disampaikan tadi oleh narasumber, khususnya tadi sudah dimunculkan tutorial penggunaan salah satu aplikasi yang bisa disebut sangat membantu untuk Bapak Ibu yang melakukan pekerjaan untuk melancarkan pekerjaannya. Ya. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Jadi tadi sudah sudah dibawakan materi oleh narasumber kita, yaitu dengan tema digital forensik, rekam transaksi mobile phone, simulasi kendalikan HP atau desktop jarak jauh. Nah, tadi sudah dibawakan oleh narasumber kita untuk khususnya itu pada penggunaan aplikasi Time Viewer, di mana aplikasi Time Viewer itu merupakan sebuah aplikasi yang sebagai sarana komunikasi jarak jauh untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin salah satu contohnya tadi sudah disebutkan oleh narasumber, jika kita lupa perangkat atau lupa laptop kita di rumah dan kita sudah di tempat kerja, kita bisa minta tolong kepada orang rumah untuk mengaktifkan laptop tersebut, dan silakan untuk diaktifkan aplikasi Time Viewer dengan mengakses kode yang dikeluarkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Baik Pak, mungkin tidak ada pertanyaan dari peserta. Bagaimana Pak Kurniawan? Ya, baik. Terima kasih. Materi saat ini yang tadi disajikan adalah semata-mata materi edukasi ya, saling berbagi pengalaman, saling berbagi pengetahuannya yang kita ketahui. Jadi ya, tujuannya semata-mata edukasi untuk memudahkan kita dalam hal menjalankan kegiatan atau tugas kita masing-masing ya. Nanti materi-materi berikutnya kita masuk lagi tetap di forensik. Mungkin kita bisa masuk di jaringan WhatsApp ya, di jaringan WhatsApp penyedia ya, jaringan WhatsApp antar WhatsApp ya. Jadi kita bisa masuk di jaringan antar WhatsApp pemilik handphone itu sendiri ya. Karena perlu diketahui bahwa transaksi kita ataupun yang selama ini kita sering WhatsApp sama teman, pimpinan, sama rekan kerja itu, di antaranya itu bisa dilakukan peretasan ya. Peretasan terhadap pembicaraan lalu lintas kita gitu. Itu yang menjadi nanti ya bagaimana bukan tata cara meretas ya, tata cara mengantisipasi peretasan. Ya, kalau mengantisipasi peretasan berarti kan kita akan bicara tata cara meretas juga. Oke. Itu yang bisa saya sajikan. Saya kembali kepada moderator. Besok malam ya, malam proyek 19 yang terakhir ya. Terakhir Pak. Tentang kita bicara tentang apa ya? Optimalisasi kontrak supply by owner pekerjaan Ya, konstruksi. supply by owner yang kebetulan akan diterapkan di awal tahun anggaran 2003 dan perbedanya sudah jadi. Ya, atas kekurangannya. Ucapan bila itu berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk materi yang sudah dibawakan. Semoga materi yang tadi bisa menjadi salah satu solusi dalam hal positif untuk Bapak Ibu sekalian untuk menggunakan aplikasi yang sudah ditutorialkan tadi. Dan insya Allah apa yang sudah ditutorialkan tadi itu sangat membantu pada pekerjaan Bapak Ibu sekalian mungkin di kemudian hari. Ya.
Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.